Hai guys, kali ini kita sudah sampai di part 11. Kita akan membahas tentang pelayanan farmasi khusus. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1, tentang farmakoterapi khusus pada pasien geriatrik. Seorang pasien lansia berusia 75 tahun datang ke klinik dengan keluhan hipertensi dan diabetes mellitus. Pasien tersebut juga mengeluhkan penurunan daya ingat dan sering merasa pusing. Pasien mengkonsumsi obat antihipertensi dan antidiabetik. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang apoteker dalam memonitor terapi pasien tersebut? A. Mengubah obat antihipertensi menjadi golongan ACE inhibitor yang lebih aman pada lansia. B. Memastikan tidak ada interaksi obat antara obat antihipertensi dan antidiabetik yang dapat menyebabkan pusing. C. Menyarankan pasien untuk meningkatkan dosis obat diabetes untuk kontrol yang lebih baik. D. Memeriksa hasil pemeriksaan laboratorium untuk menilai fungsi ginjal dan hati pasien. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Pada pasien lansia, risiko interaksi obat sangat tinggi, terutama dengan polifarmasi. Apoteker perlu memastikan bahwa obat antihipertensi dan antidiabetik yang digunakan tidak menyebabkan efek samping yang memperburuk kondisi, seperti pusing yang dapat disebabkan oleh penurunan tekanan darah atau hipoglikemia. Soal nomor 2. Pengelolaan obat pada ibu hamil. Seorang wanita hamil trimester pertama datang meminta resep obat untuk mengatasi flu. Dia memberitahukan bahwa dirinya baru saja tahu hamil, namun belum berkonsultasi dengan dokter. Apa yang harus dilakukan oleh apoteker untuk memastikan keselamatan ibu hamil dan janin? A. Menyediakan obat flu tanpa resep dokter karena banyak obat flu yang aman dikonsumsi oleh ibu hamil. B. Menyarankan ibu hamil untuk membeli obat flu OTC tanpa berkonsultasi dengan dokter. C. Menyarankan ibu hamil untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat yang aman sesuai dengan kondisi kehamilannya. D. Memberikan obat flu yang mengandung paracetamol dan dekongestan karena ini dianggap aman pada semua trimester kehamilan. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Pada trimester pertama kehamilan, banyak obat yang dapat memiliki risiko terhadap perkembangan janin. Sebagai apoteker, kita harus menyarankan ibu hamil untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menentukan obat yang aman berdasarkan kondisi kehamilan dan perkembangan janin. Soal nomor 3, mengenai farmakogenomik dalam pelayanan farmasi. Seorang pasien menjalani terapi untuk kanker dengan obat kemoterapi tertentu. Berdasarkan hasil tes farmakogenomik, ditemukan bahwa pasien memiliki varian genetik yang mempengaruhi metabolisme obat tersebut yang dapat meningkatkan risiko efek samping. Apa langkah terbaik yang harus diambil oleh apoteker dalam hal ini? A. Menyesuaikan dosis obat kemoterapi berdasarkan hasil tes farmakogenomik pasien. B. Melanjutkan penggunaan obat tanpa perubahan dosis karena tes farmakogenomik tidak selalu diperlukan. C. Menghentikan pengobatan dan memilih obat kemoterapi lain yang tidak memerlukan pengujian genetik. D. Memberikan penjelasan kepada pasien bahwa efek samping bisa terjadi, namun tidak perlu mengubah dosis obat. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Farmakogenomik memungkinkan penyesuaian dosis obat berdasarkan respons genetik pasien untuk memaksimalkan efektivitas dan meminimalkan efek samping. Dalam kasus ini, dosis obat kemoterapi perlu disesuaikan dengan hasil tes genetik pasien. Soal nomor 4, mengenai pengelolaan terapi pada pasien dengan penyakit autoimun.
Seorang pasien dengan rheumatoid arthritis datang ke apotik untuk mendapatkan obat imunosupresan yang diresepkan oleh dokter. Pasien memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan akut baru-baru ini. Apa yang harus diperhatikan oleh apoteker dalam menangani resep obat imunosupresan untuk pasien ini? A. Memberikan obat imunosupresan seperti yang tertera dalam resep karena tidak ada kontraindikasi yang jelas. B. Memastikan pasien tidak sedang mengalami infeksi aktif dan menunda pemberian obat imunosupresan jika ada infeksi aktif. C. Mengganti obat imunosupresan dengan obat nonsteroid antiinflamasi yang lebih aman. D. Memberikan informasi kepada pasien tentang dosis obat yang lebih rendah untuk menghindari efek samping. Jawabannya adalah B. Pembahasan imunosupresan dapat meningkatkan risiko infeksi. Oleh karena itu, apoteker perlu memastikan bahwa pasien tidak sedang mengalami infeksi aktif sebelum memulai terapi imunosupresan. Jika ada infeksi, terapi imunosupresan harus ditunda hingga infeksi teratasi. Soal nomor 5 mengenai kepatuhan pengobatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Seorang pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 mengeluh sering lupa minum obat antidiabetesnya dan kadang-kadang merasa tidak ada perbedaan signifikan meskipun mengkonsumsi obat. Apa yang harus dilakukan oleh apoteker untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan? A. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengobatan rutin dan mengingatkan pasien tentang dampak komplikasi diabetes jika tidak diobati dengan baik. B. Menyediakan obat dalam bentuk suntikan untuk memudahkan pasien mengkonsumsi obat. C. Mengurangi dosis obat agar pasien merasa lebih nyaman dan tidak merasa terganggu. D. Menyarankan pasien untuk tidak mengkonsumsi obat jika merasa gejalanya sudah tidak ada. Jawabannya adalah A. Pembahasan, pendidikan pasien adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan, terutama pada pasien diabetes yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Memberikan penjelasan mengenai risiko jangka panjang dan dampak komplikasi dapat membantu pasien memahami pentingnya terapi yang konsisten. Soal nomor 6 mengenai pengelolaan obat pada pasien dengan penyakit infeksi. Seorang pasien dengan infeksi saluran kemih ringan datang ke apotik untuk mendapatkan obat antibiotik. Pasien menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada ISK, namun belum dilakukan pemeriksaan kultur urin. Apa yang harus dilakukan oleh apoteker? A. Memberikan antibiotik sesuai dengan pedoman umum untuk ISK tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Menyarankan pasien untuk segera melakukan pemeriksaan urin dan menunda pemberian antibiotik sampai hasil kultur keluar. C. Memberikan antibiotik berdasarkan dugaan klinis dan menganjurkan pasien untuk melanjutkan terapi selama 7 hari. D. Memberikan antibiotik dan meminta pasien untuk melakukan tes urin di rumah. Jawabannya adalah B. Pembahasan, antibiotik sebaiknya diberikan berdasarkan hasil kultur untuk menghindari penggunaan antibiotik yang tidak tepat yang dapat berkontribusi terhadap resistensi antibiotik. Sebaiknya pasien menjalani pemeriksaan urin terlebih dahulu untuk memastikan diagnosis dan jenis bakteri yang terlibat. Demikian beberapa contoh soal tentang pelayanan farmasi khusus. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menghadapi ujian SKB CPNS tahun 2024. See you next video.